Halo semuanya, ketemu lagi pada sesi video pengantar bisnis dan manajemen. Sudah beberapa video kita luncurkan di YouTube ini terkait dengan konsep pengantar bisnis dan manajemen, dan pada video kali ini adalah video penutup dalam seri pengantar bisnis dan manajemen yang akan saya sampaikan. Ada beberapa topik utama yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, baik itu mengenai bagaimana pengelolaan manajemen dan organisasi, konsep-konsep dasar mengenai manajemen dan organisasi, kemudian konsep mengenai pengelolaan SDM, ya manajemen sumber daya manusia, human resource management, beberapa konsep mendasar dan strategi mendasar yang bisa kita terapkan dalam pengelolaan SDM, dan juga mengenai marketing. Ya, ada beberapa sesi video mengenai konsep marketing sudah kita sharingkan juga pada video sebelumnya. Jadi itu adalah beberapa topik utama yang sudah kita bagikan dalam seri video pengantar bisnis dan manajemen ya. Nah, pada pertemuan terakhir kita juga sudah membahas, atau video seri yang lalu ya, saya sudah juga membahas mengenai konsep sosial media dan e-bisnis ya. Seberapa penting sosial media ini berperan dalam operasional dan proses bisnis yang ada ya, termasuk e-bisnis juga ya. E-bisnis adalah bagaimana kita memanfaatkan semua teknologi dan perkembangan internet yang ada saat ini dalam proses bisnis yang kita lakukan. Oke, nah pada video sesi penutup di konsep pengantar bisnis dan manajemen ini saya akan membahas mengenai accounting, information, dan financial management. Nah ini adalah topik bisa kita bilang menutup seri pengantar bisnis dan manajemen ya, accounting, information, and financial management ya. Tentu di sini akan kita banyak bicara mengenai soal uang ya kan, karena financial adalah salah satu juga sumber utama dalam bisnis itu sendiri ya. Sebagaimana kita ketahui, sumber utama bisnis yaitu material resources ya, information resources, human resources ya, dan kemudian financial resources itu adalah sumber daya utama yang diperlukan dalam proses bisnis. Oke, nah kita akan bicara mengenai accounting information ya. Kita bicara mengenai information berarti ya, informasi itu apa? Informasi itu bagaimana dampaknya pada proses pengambilan kebijakan di organisasi. Kita tahu bahwa semakin semakin rendah jumlah informasi yang kita miliki dalam organisasi kita ya, maka potensi kita dalam mengambil kebijakan akan mengalami risiko yang lebih besar ya. Saat kita mengambil sebuah kebijakan tidak didukung dengan informasi yang cukup, maka potensi kebijakan tersebut akan lebih beresiko bagi organisasi. Nah sebaliknya, jika kita memiliki informasi yang cukup ya di dalam organisasi kita, dan itu akan mendukung proses pengambilan kebijakan, maka tentu risiko kita dapat tekan dalam kebijakan yang akan kita ambil tersebut, karena kita memiliki data dan informasi yang cukup sebagai penunjang kita dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga dari sini kita pahami bahwa informasi dan data ya itu sangat penting dalam proses untuk mengurangi risiko kita dalam pengambilan kebijakan di organisasi. Oke, kita akan melihat sekarang data dan informasi. Apakah ada perbedaan antara data dan informasi? Apakah itu data dan apa itu informasi ya? Kita bisa melihat melalui knowledge pyramid ya. Knowledge pyramid yang ada di samping ini, kita bisa melihat bahwa data, informasi, knowledge, dan wisdom itu adalah dalam satu proses, dalam satu struktur piramida ya, di mana data berada pada pondasi yang paling bawah, kemudian di atasnya ada information, kemudian ada knowledge, dan paling atas ada wisdom. Ini adalah piramida pengetahuan yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti dan pengambil kebijakan, yang dimaknakan bahwa data adalah sebagai sumber ataupun bahan baku yang akhirnya setelah diolah ya melalui proses-proses tertentu, maka akan menghasilkan informasi, dan informasi ini kemudian dikelola lebih lanjut, ditarik kesimpulan, disintesa, akhirnya menjadi pengetahuan. Dan dari pengetahuan inilah, setelah kita tarik nilai-nilai utama yang ada dalam setiap teori maupun pengetahuan yang ada, itulah yang biasanya menjadi kebijaksanaan ya. Ini adalah piramida pengetahuan yang ada, dan dari sini kita bisa melihat bagaimana posisi data dan informasi, apa perbedaan data dan informasi itu sendiri. Oke. Saya akan menyinggung satu konsep mengenai KM, yaitu knowledge management ya. Knowledge management ini kebetulan adalah salah satu topik riset utama saya. Jadi kalau kalian lihat di Google Scholar saya ya,
hampir semua penelitian saya mengandung kata KM. Judulnya ada knowledge management, knowledge transfer, knowledge sharing, dan beberapa hal terkait dengan knowledge management itu sendiri menjadi fokus penelitian saya selama ini. Apa itu knowledge management? Kita bisa simpulkan knowledge management sebagai prosedur ya for generating, using, and sharing important data, information, and knowledge. Jadi di dalam proses KM itu sendiri merupakan satu proses yang komprehensif, mulai dari menciptakan atau mengambil dari luar ya, atau mengenerate atau membangun pengetahuan itu sendiri. Kemudian kita menyimpan pengetahuan itu juga dalam organisasi ya. Kemudian kita menggunakan pengetahuan yang ada tersebut, dan proses untuk membagikan pengetahuan itu juga itu merupakan satu rangkaian proses yang disebut dengan knowledge management. Ini sebenarnya satu proses yang cukup panjang, tetapi ini proses yang saling terkait dan komprehensif sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu proses, mulai dari generating ya, storage ya, kemudian penggunaan, using, application of knowledge ya, kemudian sharing pengetahuan, knowledge transfer. Itu adalah satu paket proses yang komprehensif dari knowledge management. Oke, ini sangat penting juga bagi organisasi untuk memahami konsep ini. Bahkan di beberapa organisasi besar ya, bisnis-bisnis besar yang saya tahu, mereka sudah memiliki substruktur tersendiri untuk mengurusin KM ini. Bahkan ada yang disebut dengan CKO ya, Chief of Knowledge Officer, itu yang ada di dalam organisasi khusus mengelola bagaimana manajemen pengetahuan atau knowledge management ini berjalan di dalam proses bisnis mereka. Oke, kita lanjutkan dengan konsep mengenai accounting ya, sebagai bagian terpenting juga dalam organisasi ya. Proses accounting ini mungkin di antara kita sudah sering dengar ya, bahkan accounting ini sendiri sudah diajarkan mulai dari pendidikan menengah juga sudah ada. Nah, accounting itu pada prinsipnya yang saya ingin ulang di sini adalah ada dua tipe utama dalam akuntansi ya, yaitu yang pertama adalah financial accounting ya, kemudian yang kedua adalah managerial accounting. Ada perbedaan antara dua tipe akuntansi ini, tipe accounting ini ya. Financial accounting bicara mengenai how to generate financial statements and reports for interested people outside an organization. Jadi financial accounting ini fokus kepada bagaimana kita membangun atau kita membuat laporan keuangan yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan ya, proses bisnis perusahaan yang dijabarkan dalam bentuk laporan keuangan itu yang akan digunakan oleh baik orang internal organisasi maupun eksternal organisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah managerial accounting ya, provide information needed to make decisions for all activities. Managerial accounting di sini lebih ke arah manajerial, artinya bagaimana seorang yang berprofesi di managerial accounting ya, mereka bisa merangkum ya dari laporan keuangan yang sudah dibuat oleh financial accounting. Bagian managerial accounting ini bisa merangkum hal-hal strategis atau konsep-konsep strategis terkait proses bisnis yang ada ya. Kemudian mereka tarik informasi tersebut dan mereka bisa buat dalam penjabaran sebuah laporan yang akan mendukung dalam proses pengambilan kebijakan organisasi nantinya, ataupun informasi tersebut bisa membantu pihak luar organisasi untuk mengenal organisasi kita lebih baik. Itu adalah managerial accounting dan termasuk dalam pengambilan kebijakan strategis untuk jangka menengah maupun jangka panjang dalam organisasi. Oke, ini adalah managerial accounting dan financial accounting, perbedaan keduanya. Kita lanjutkan ya. Nah, topik berikutnya saya akan bicara mengenai financial management. Setelah tadi accounting, financial management. Apakah ada perbedaan dua kelompok ini? Karena biasanya di dalam perusahaan ya, kalau di dalam perusahaan yang relatif masih kecil, biasanya posisi finance itu tidak terlalu relatif, tidak spesifik ada ya. Yang lebih spesifik biasanya accounting. Karena accounting ini sangat terkait dengan teknis tadi yang seperti saya bilang, ada pelaporan keuangan, kemudian ada pengambilan kebijakan. Nah, accounting biasanya lebih hal teknis seperti itu. Nah, namun di dalam beberapa perusahaan yang besar ya, finance sendiri itu sudah menjadi bagian yang spesifik ada ya. Kemudian ada financial manager, manager finance, manager accounting, itu berbeda. Kita lihat sekarang apa itu financial management. Ya, pada prinsipnya financial management adalah semua aktivitas ya, all the activities concerned with obtaining money and using it effectively. Jadi pada prinsipnya
financial management atau financial management ini lebih luas cakupannya dari sekedar accounting tadi. Accounting tadi bicara bagaimana membuat laporan keuangan dan menganalisisnya, ya. Namun financial management mencakup hal yang lebih luas, yaitu semua aktivitas yang berfokus kepada bagaimana menghasilkan uang, ya. Kemudian bagaimana secara efektif mengelola uang yang ada, ya, atau sumber daya uang yang sudah ada dalam organisasi secara efektif dikelola untuk bermanfaat untuk membangun organisasi tersebut. Itu konsep financial management, sangat luas ya saya pikir ya. Dan kita akan melihat bagaimana peran financial management itu dalam proses jangka pendek dan jangka panjang tentunya ya. Nah, kalau kita bicara short and long term financing, maka ada beberapa hal. Contoh, ini saya ingin memberikan contoh ya, bagaimana short term financing ini menjadi fokus di dalam organisasi. Misalnya adalah cash flow problems ya. Kalau kita bicara pengelolaan keuangan, maka cash flow problem ini menjadi hal yang utama diperhatikan dalam organisasi. Bagaimana memutar uang, bagaimana perputaran uang kita setiap hari, bagaimana perputaran omset kita, itu bicara cash flow ya. Karena organisasi hanya bisa hidup jika ada perputaran uang di dalam bisnis mereka. Kemudian speculative production ya. Saat produksi, apakah perlu kita meningkatkan produksi, apakah kita perlu produk baru ya. Current inventory needs, kita perlu memperhatikan bagaimana stok kita, karena stok ini bicara operasional jangka pendek dan itu harus betul-betul diperhatikan karena memang sangat terkait juga dengan cash flow tadi ya. Kemudian monthly expenses, biaya-biaya bulanan yang sudah fix maupun yang masih fleksibel ya, fixed cost maupun flexible cost itu juga perlu diperhitungkan dengan baik dalam short term financing ini ya. Kemudian short term promosional, apakah kita perlu melakukan promosi-promosi pada era-era saat ini, jangka-jangka waktu saat ini ya, atau kita perlu melihat strategi ke masa depan, itu juga perlu diperhitungkan dalam short term financing. Nah, kemudian contoh lainnya adalah unexpected emergencies, ini juga perlu diperhatikan karena pada kondisi-kondisi darurat itu perusahaan bisa saja tiba-tiba diperlukan harus menyediakan dana tertentu untuk mengatasi kondisi darurat tersebut ya. Jadi dalam hal ini short term financing ini sangat penting juga untuk diperhatikan dalam konsep financial management ya. Kemudian yang berikutnya adalah long term financing needs ya. Ini juga hal yang penting diperhatikan bagi kelangsungan bisnis tentunya ya, seperti misalnya biaya untuk launching bisnis ya, saat kita ingin memperbesar cakupan atau skala bisnis kita ya, dengan merger juga maupun akuisisi oleh investor ya, itu juga harus kita perhitungkan untung ruginya, perputaran uang jangka panjangnya. Kemudian new product development, saat kita ingin membangun sebuah produk baru atau kita ingin menciptakan produk baru, maka itu memerlukan proses yang cukup panjang, mulai dari ide sampai ke peluncuran produk tersebut ke hilir ke konsumen ya. Kemudian long term marketing and activities juga, itu ada strategi pemasaran jangka panjang ya, ada konsep salah satunya mungkin yang sedang populer itu ada CRM ya, customer relationship management. Itu bicara bagaimana kita membangun hubungan dengan konsumen secara jangka panjang, dan itu financial manajemennya untuk long term financingnya itu betul-betul harus kita perhatikan juga. Kemudian contoh lainnya dari replacement of equipment ya, proses pergantian ataupun membangun plan-plan baru ya, mengganti mesin-mesin baru, itu juga memerlukan investasi yang cukup besar, termasuk expansion of facilities saat kita ingin berekspansi ke area lain, ke luar wilayah lain atau bahkan ke negara lain, maka itu juga harus diperhitungkan long term financing ya, bagaimana proses pembiayaan ya, proses pendanaan, proses pengelolaan keuangan jangka panjangnya. Jadi ini adalah contoh antara long term dan short term financing, saat dimana financial management ini berperan sangat penting di dalamnya. Kita harus memahami juga konsep-konsep seperti itu nantinya ya. Oke, kita lanjutkan the four principal sources of financing. Jadi kalau kita tadi bicara financial management sebagai semua proses ya, bagaimana kita mendapatkan uang, kemudian bagaimana mengelola secara efektif, maka di sini adalah ada 4 prinsip utama bagi organisasi ya, 4 prinsip utama bagi organisasi untuk bisa menghasilkan uang ya. Yang pertama adalah tentu dari sales revenues ya. Sales revenue adalah
ya omset penjualan. Saat kita menjual produk kita mendapatkan margin keuntungan, disitulah kita mendapatkan sumber keuangan ya. Kemudian yang kedua adalah equity capital. Equity capital adalah sistem permodalan perusahaan yang menggunakan penyertaan modal ya, investasi, keikutsertaan pihak eksternal di dalam modal kita. Ya, artinya pada akhirnya nanti kita akan perlu membagi keuntungan dengan mereka setelah mereka menyertakan modal tertentu dengan porsi tertentu. Ya, contoh paling simpel adalah saham. Ya, selama ini di dunia ini banyak bisnis yang menggunakan opsi ini, menggunakan saham sebagai sumber pendanaan atau sumber pemodalan ya, dengan penyertaan investor dari luar. Ya, kalau di Indonesia ada namanya Bursa Efek Indonesia. Kalian nanti akan belajar lebih dalam mengenai ini, khususnya di mata kuliah Financial Management juga, manajemen keuangan ya. Dan opsi yang ketiga adalah debt capital. Ya, debt capital ini prinsip kita untuk bisa mendapatkan permodalan bagi perusahaan kita dengan pinjaman ya. Debt capital ini kalau selama ini kita perhatikan dia ada beberapa tipe ya, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Dan kalau saya bilang debt capital dibandingkan dengan equity capital, tentu kelebihannya salah satunya debt capital adalah lebih ekspres atau lebih cepat ya, kadang lebih mudah didapatkan dibandingkan kita harus mendapatkan investor ya. Debt capital kecenderungan juga bersifat lebih jangka pendek dibandingkan dengan equity capital ya. Debt capital misalnya jangka waktu 1 tahun, saat kita melakukan mengambil pinjaman 1 tahun misalnya di bank ya, maka kita perlu mengembalikan ya uang sebagai modal yang kita pinjam tersebut ke bank ya, tentu dengan bunga-bunga tertentu ya. Bunga inilah yang menjadikan keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman tersebut, yaitu debt capital. Kemudian yang keempat adalah opsi. Mungkin opsi ini yang sangat terpaksa harus digunakan kalau perusahaan ingin ekspansi dan tidak bisa mendapatkan opsi permodalan permodalan yang lainnya ya. Maaf ya. Jadi jika perusahaan sudah kesulitan mendapatkan opsi pemodalan yang lainnya, maka mereka perlu menggunakan opsi ini ya, sales of asset ya, dengan menjual aset mereka yang mungkin sudah tidak produktif atau aset mereka yang bisa bernilai jika mereka jual ke pasar. Itu adalah 4 sumber utama, 4 prinsip utama dalam mendapatkan pemodalan bagi organisasi. Oke, baik. Jadi dari topik-topik ini kita sudah membahas ya konsep mengenai accounting, information, dan financial management. Saya berharap video ini cukup memberikan gambaran ya sebagai dasar kita dalam memahami bagaimana perusahaan mendapatkan sumber pendanaan ya, financing sebagai salah satu sumber daya utama dalam proses bisnis yang ada. Oke, jadi sampai pada topik ini kita sudah membahas 4 topik utama ya. 4 topik utama yang ada dalam pengantar bisnis dan manajemen, yang mulai dari manajemen organisasi, kemudian human resource management, kemudian marketing, kemudian yang terakhir adalah information, accounting, and finance ya. Saya berharap seri video pengantar bisnis ini bisa memberikan kita gambaran yang cukup komprehensif ya mengenai konsep-konsep mendasar dalam bisnis dan manajemen, untuk memberikan kita satu pandangan mendasar sehingga kita bisa melanjutkan seri belajar ke konsep-konsep bisnis dan manajemen yang lainnya. Ya, saya sampaikan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini dan juga subscriber yang ada. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua nantinya. Sukses selalu untuk semua.